bagi semuanya. Pagi ini pagi akan kita akan memberikan lalu kita sudah bicara soal kata lanjutannya adalah uji validitas. Tujuannya adalah untuk mengukur kecermatan apakah instrumen yang kita buat kemarin cermat dalam arti bisa menganalisa ya, soal yang tepat untuk diberikan kepada siswa. Maka perlu diuji dalam validitas. Nah, lanjutan dari uji validitas adalah uji reliabilitas. Apa itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur ketersandaran, ya, ada bilang keajikan, kepercayaan, ya, tingkat kepercayaan. Jadi kalau sebuah instrumen sudah disebut valid, dia harus mengikuti uji berikutnya, yaitu uji reliabilitas. Karena valid belum tentu reliable. Ya, kalau reliable sudah barang tentu adalah valid. Nah, uji validitas itu adalah uji yang dilakukan untuk mengukur keterandalan, keajegan, tingkat kepercayaan. Apakah instrumen itu dapat dipercaya sehingga bisa diberikan kepada sampel penelitian? Apakah kemudian instrumen itu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, ya, handal, sehingga bisa diberikan kepada sampel penelitian? Jadi ketika Anda punya instrumen, ada instrumen, ini ada siswa, ya, sebagai sampel penelitian, instrumen ini tidak boleh diberikan secara langsung kepada siswa. Ya, nggak boleh diberikan langsung kepada siswa. Apa yang dilakukan? Diuji dulu. Ya. Diuji. Uji, namanya di sini validitas. Uji dulu validitasnya, ya. Lalu kalau validitas, kemudian uji lagi reliabilitas. Baru diberikan kepada sampel. Itu jalur yang benar. Jadi instrumen penelitian sekali lagi tidak boleh langsung diberikan kepada siswa, tetapi harus melalui tahap uji validitas, uji reliabilitas. Kalau sudah valid, reliable, baru diberikan kepada siswa. Ingat, valid belum tentu reliable, tetapi reliable sudah barang tentu valid. Ya, kata-katanya seperti itu. Nah, lalu siapa yang diuji validitas, siapa yang diuji reliabilitas? Tetap yang diuji adalah siswa. Siswa yang mana, Pak, yang diuji? Siswa yang bukan sampel penelitian. Kalau ini kita katakan sebagai sampelnya, maka diujikan pada siswa yang bukan sampel. Misalkan sampelnya itu ada di kelas 8 SMP Negeri 5 misalkan. Nah, ini yang dijadikan sampel adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 5, maka untuk uji validitas adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 10, misalkan seperti itu. Jadi seimbang antara siswa yang akan kita uji sampelnya dengan siswa yang mau kita uji validitas reliabilitas, itu harus seimbang sifatnya.
Nah, kebanyakan mahasiswa atau kebanyakan peneliti itu mengabaikan ini. Jadi dia uji instrumen, buat instrumen, uji validitas, reliabilitas, kasih sampel. Ya, lalu untuk validitas reliabilitas dari mana dapat angkanya? Ya, angkanya diperoleh dari siswa ini. Ya, itu pendahuluan. Lalu untuk reliabilitas sendiri, untuk uji reliabilitas sendiri, ya, itu punya batas ukur. Batas ukur uji reliabilitas. Banyak ahli mengatakan jika R-nya nanti lebih dari 0,7, maka ini reliable. Berarti memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atau tingkat keterhandalan yang tinggi. Ada juga penelitian mengatakan cukup di angka 0,5. Ini juga reliable. Ya. Nah, nanti tergantung Anda menggunakan pendapatnya siapa. Ya, ada yang menggunakan pendapat 0,7 dia reliable, ada yang menggunakan pendapat 0,5 dia sudah reliable. Ya, lebih besar 0,5 ya. Nah, ini adalah batas ukur reliable. Harus tahu konsep reliable adalah soal yang valid saja yang akan diuji reliabilitas. Ingat, hanya soal-soal yang valid saja yang akan diuji reliabilitasnya. Soal tidak valid tidak perlu. Jadi kalau kemarin ada 30 soal, kemudian tidak valid 5, maka yang tidak valid itu dibuang. Yang 25 inilah yang akan diuji reliabilitasnya. Ya, kita akan lihat untuk uji reliabilitas, ya, untuk pertanyaan skala sikap, kita biasanya menggunakan rumus Cronbach's alpha. Nah, rumus alpha, ya, itu adalah kita dihapus di sini. K per K min 1 kurung 1 min 1 dikurangi sigma SI dibagi ST. Ya. Ini rumusnya yang akan kita gunakan. Ya, namanya Cronbach's alpha. Ya, Cronbach's alpha rumus 11. Ini untuk skala sikap. Ya, berbeda lagi untuk pilihan ganda. Kalau kemarin kita belajarnya atau berlatihnya menggunakan skala sikap, misalkan minat belajar, ya, kemudian ada motivasi dan seterusnya, maka kita menggunakan ini. K itu apa? K itu kelompok. Artinya banyaknya data, ya, yang tadi telah kita buang. Jadi banyak data yang valid, ya. Jadi misalkan tadi ada 30 soal, yang tidak validnya 2, maka dibuang yang 2 tadi, sisanya 28, yaitu dengan kelompok. Ya, kelompoknya itu ada 28. Sigma SI pangkat 2 adalah jumlah varian tiap butir soal. Jadi jumlah varian tiap butir soal itu dirumuskan dengan sigma SI pangkat 2 yang disimbolkan. Lalu yang terakhir adalah ST pangkat 2. Ini adalah varian total. Ini adalah konsep dari reliabilitas. Sekali lagi, yang Pak Adi ingin tekankan adalah pada saat Anda sudah menghitung validitas, jumlah yang validnya ada 20 misalkan, belum tentu soal itu menjadi reliable.
maka perlu diuji reliable. Lalu bagaimana Pak kalau ternyata soal yang kita uji nanti tidak reliable? Ya berarti nanti soal tersebut tidak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Ya, imbasnya adalah pada data yang akan kita peroleh untuk pengujian secara statistik. Maka perlu dan penting sekali ya bahwa nilai reliabilitas ini ada di angka 0,7. Kita ambil angka yang paling besar 0,7. Ya kenapa? Karena dengan angka yang paling besar tadi 0,7, maka kita yakin dan percaya bahwa instrumen kita sudah memiliki tingkat kepercayaan, tingkat kehandalan, tingkat keajegan yang tinggi. Ya, ini adalah dasarnya dalam kita menghitung reliabilitas. Baik, kita akan pelajari caranya. Seperti biasa, Pak Adi akan menggunakan perhitungan Excel. Ya. Ini bisa dilihat, ini adalah salah satu contoh ya instrumen yang berbentuk skala sikap. Ada 30 butir soal, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 30. Lalu ada 20 siswa yang menjadi respondennya Pak Adi. Ya. Nah, perhatikan, dari 30 soal ini ternyata ada 2 soal yang tidak valid. Ini Pak diberikan warna warna biru, red, ya. Red itu artinya rusak ya atau tidak valid. Soal yang tidak valid ini ya, ini akan kita buang jika kita ingin menghitung reliabilitas. Secara umum dari 30 soal kemudian ada 28 soal valid dan 2 soal tidak valid. Ini adalah suatu perhitungan yang sangat bagus ya. Ini bagus sekali karena 28 itu ke 30 berarti hanya 2 soal yang rusak. Selebihnya adalah soal yang sangat baik. Tapi apakah validitas yang banyak ini, yang tinggi ini bisa menjadikan instrumen ini menjadi reliable? Belum tentu. Kita akan hitung dulu ya. Nah, ini udah soalnya kita resultnya kita hapus dulu. Kita lihat bagian mana yang mau kita hapus. Oh, bagian sini. Kita langsung delete saja. Terus bagian sini kita akan delete saja. Nah, sudah. Berarti sudah kita hapus semuanya soal-soal yang tidak valid atau tadi yang tadi dikatakan rusak, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba uji menggunakan rumus alfa. Tadi copy dulu rumus alfanya. Ini ya, R11. Alfanya, kita taruh di sini. Nah, kita lihat ada K, berarti nanti kamu boleh tambahkan di sini K. K itu adalah kelompok. Ya. Kelompoknya berapa? Tadi ada 30 soal yang valid. Yang valid jumlah soal seluruhnya ada 30, yang tidak valid ada 2. Berarti sisanya adalah 28. 28 dari mana? 30 dikurangi 2. Ya, 30 seluruh soal, yang tidak valid ada 2, maka kelompoknya adalah 30 dikurangi 2 adalah 28. Ya. Kemudian yang berikutnya ada SI pangkat 2. Itu saja SI pangkat 2. SI itu apa? Jumlah atau variansi tiap butir soal. Nah, kita buat di sini. Ini sama dengan kasih kalimat var. Var itu mengatakan varians. Buka kurung, ya, kalian boleh lihat di sini. Ini adalah formulanya ya, buka kurung. Lalu blok soal nomor 1. Butir soal nomor 1 kamu blok. Dari nomor 1 sampai lalu tutup kurung. Enter. Nah, kita dapat angka 1,5. Lalu kita tarik ke sebelah kanan ya sampai di sini, lalu klik sumasi atau jumlah. Nah, inilah kita kasih blok dulu warna. Inilah yang disebut dengan jumlah ya
variansi tiap butir soal. Sigma SI pangkat 2 inilah sigmanya. Lalu ST-nya bagaimana? ST-nya ya berarti skor total. Ini total. Jumlah total ditambahkan ini total gitu ya. Skor totalnya juga sama. Kita akan jumlah sigma. Oh sorry, kita variansi dulu. Sama dengan variansi buka kurung, lalu semuanya kita blok. Jumlah totalnya tadi kita blok, tutup kurung, enter. Nah inilah ya Pak dikasih warna baru, warna kuning. Ya, ini adalah variansi total ST pangkat 2 ini variansi total. Ya di sini ST pangkat 2. Yang di sini adalah jumlah ya SI pangkat 2. Nah, setelah dapat angka ini, maka kita bisa membuat atau menghitung dengan formula yang tadi setelah kita buat. Ini kemudian R11, rumus keempat alfa nih. Ya. Sama dengan di sini ada K dibagi K min 1, berarti buka kurung saja 2 kali ya. K-nya berapa? K-nya adalah di sini angkanya. Dibagi itu garis miring K min 1, K-nya ada 28. Kalau kurangi 1 adalah, atau boleh tuliskan begini, kurang 1. Nah, saya pakai formula. Gitu ya. Ini tanda di sini ada K min 1 kemudian kurung, ini artinya dikali. Ya, kita kasih tanda kali. Ya, tanda kali itu tanda bintang di atas angka 8. Lalu buka kurung kembali, ada angka 1, masukkan angka 1 ya, dikurangi, ini buka kurung kembali, yaitu sigma SI pangkat 2. Yang mana? Oh, yang ini. Dibagi, nah, dibagi sigma ST pangkat 2. Oh, yang ini. Tutup kurung. Banyak 3 kali. Lalu kamu enter. Nah, biasanya kalau formula kita masih ada yang kurang tutup kurungnya, nanti dari Excel ini akan dimunculkan. Gitu ya. Nah, kalau dikoreksi oleh Excel secara otomatis, maka kita langsung pencet yes saja. Ya, biasanya kalau seperti ini kurang tanda kurungnya saja. Kita buat yes, maka kemudian akan muncul angkanya di sini. Nah, tadi besarin. Di sini biasanya muncul angkanya. Di sini biasanya ada muncul angkanya. Sama dengan ini ya. Sama dengan ya kurung K dibagi 27, langsung saja dimasukkan boleh ya, dikali, kenapa boleh dimasukkan 27? Karena K-nya adalah 28 gitu kan, dikali ini buka kurung ya, 1 dikurangi gitu kan, kemudian SI-nya adalah ini dibagi ST-nya adalah ini ya. Nah, nanti kalau misalkan dalam perhitungannya ternyata Pak, kok saya nggak ketemu-ketemu ya Pak hasilnya, maka kamu boleh menggunakan perhitungan secara manual. Yang terpenting adalah bahwa kamu sudah memahami mencari SI pangkat 2-nya, gitu ya, ataupun ST pangkat 2-nya. Ini yang paling penting, SI dan ST pangkat 2. Ya, apa ini kita dapat? Min ya. 26 kali 1 dikurangi. Nah,
Nah, ini hasilnya. Min 0,003. Atau kalau kita mau, Pak, saya nggak yakin dengan hasil ini. Misalkan hapus. Saya mau dari rumus ini saya satu-satu. Misalkan saya bagi dulu yang belakang. SI pangkat 2-nya adalah ini. Sama dengan SI pangkat 2 dibagi dengan SI pangkat 2. Oke, enter. Hasilnya adalah 1, sekian. Ini kita, ini apa masalahnya? Koma saja, 1,03. Lalu berikutnya berarti 1 dikurang ini. Maaf, ini adalah variansi adik-adik. Ini dari sampai 3 aja. Oke, ini D3, D2, kemudian ya. Nah, ini maksud Padi tadi. Kita buat formula ini B27 dibagi 27, 27-nya adalah dari 28 dikurangi 1 dikali 1 dikurang, nah 1 dikurang AD pangkat, ini adalah SI pangkat 2-nya adalah 39,53 dibagi dengan ini. Ini adalah varian dari jumlah totalnya, gitu ya. Nah, masuk sehingga nanti secara otomatis akan keluar angka 0,074 ya. Bukan yang 0,03 tadi ya. Adalah 0,074. Ini perhitungannya. Nah, nanti secara otomatis formula ini akan muncul jika kalian kurang tanda kurungnya. Excel akan membaca formula yang dirasa memiliki kekurangan, dia akan secara otomatis dia memberikan perbaikan. Anda tinggal oke saja sehingga muncullah angka di 0,074. Nah, bisa kita bayangkan ya. Bisa kita bayangkan lagi ketika kita dapat angka ini adalah 0,074. Sementara batas ukur kita, tadi batasnya adalah di 0,7. Ya. Apakah kemudian soal ini menjadi reliable? Kita lihat R hitungnya kurang dari R tabelnya, yaitu 0,074 kurang dari 0,7. Gitu ya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa jadi soal ini tidak reliable. Ya. Yang terbaik adalah dia harus berada di atas angka 0,7. Itu baru reliable. Kalau kurang dari angka 0,7 atau tadi batas minimalnya 0,5 kurang dari itu, maka juga tidak reliable atau tidak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Ya. Jadi inilah sedikit tentang uji reliabilitas. Yang paling penting adalah kalian menguasai teknik menghitung ini, ya, menghitung menghitung reliabilitas menggunakan program Excel. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah kalian dalam melakukan perhitungan secara komputerisasi. Ya, dibandingkan harus menghitung secara manual, yang harus memindahkan angka demi angka, maka Excel sudah memberikan kemudahan kalian untuk menghitung secara mudah menggunakan program rumus formula. Ya, yang efek ini adalah formula, gitu ya. Nah, demikian yang Pak Adi bisa sampaikan untuk perkuliahan kita
pada siang hari ini, ya. Silakan kalian pelajari kembali nanti, ya. Kalian belajar kembali mengenai apa namanya reliabilitas, ya. Kita masih ada pertemuan satu kali lagi untuk minggu depan. Ya, nanti kita akan coba belajar kembali cara menghitung dengan Excel yang lainnya, gitu ya. Baik untuk distribusi frekuensi dengan Excel dan seterusnya nanti akan dengan mudah bisa kita lakukan. Ya. Demikian yang bisa Pak disampaikan pada hari ini. Salam sejahtera semua, sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.